Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun Anda berada, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Bertemu kembali dalam program acara Hikmah Kamilah Memperindah Nafsani dan Rohani bersama saya Muhammad Iqbal dan Pak Kiai Misbah selaku pengasuh Pondok Pesantren Hikmah Kamilah. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan pertanyaan dari subscriber Pak Kiai. Iya, monggo. Ini atas nama Mahardika Bima Sakti. Pertanyaannya, mohon penjelasan apa itu hikmah kamilah, adakah amaliyah dan akhlak dari hikmah kamilah? Iya. Ini juga asing Pak Ustadz. Okay. Hikmah kamilah itu padahal sudah biasa dipakai sehari-hari, tapi kita kesannya masih asing. Definisi hikmah kan kemarin sudah dijelaskan. Hikmah itu muamalatul wahyi. Hikmah adalah mengamalkan ajaran wahyu. Nah, kamilah itu adalah artinya sempurna. Berarti hikmah kamilah itu teori atau metode bagaimana kita bisa mengamalkan ajaran wahyu yang isinya Al-Quran, Al-Hadis. Kamilah artinya sempurna. Berarti kita berusaha mengamalkan ajaran wahyu yang isinya Al-Quran dan Al-Hadis secara sempurna. Nah, akan tetapi hikmah kamilah itu isinya atau nama lain dari la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu hikmah kamilah. Karena dibalik la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu Allah Subhanahu wa taala menyimpan rahasia yang sangat besar. Saya ambilkan dari jumlah hurufnya saja dulu. Dari jumlah hurufnya la ilaha illallah itu 12. Muhammadur Rasulullah itu 12, berarti 24. 24 ini mengisyaratkan dari 24 jam. Imam Ibnu Abbas mengatakan al-lailu wan naharu arba'u wa isruna sa'atan. Al-lailu waktu malam, wan nahar waktu siang, arba'una arba'u wa isruna sa'atan, ada 24 jam. Wa hurufu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah arba'atu wa isruna harfan. Huruf la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu ada 24. Jadi bahasa Imam Ibnu Abbas ini dilanjutkan dalam qodiyahnya. Faman, barang siapa qala mau mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kaffaro kullu harfin dzunuba sa'atin. Maka setiap satu huruf menghapus dosa 1 jam. Jadi ketika seseorang itu sudah bisa mengamalkan, ini kan ada amalia kan, adakah amalia dan akhlaknya. Ketika seseorang itu sudah mengamalkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, baik mengamalkan dari jumlah hurufnya yang 24, artinya berusaha takhalluk dengan waktu. Berusaha takhalluk dengan waktu atau berakhlak atau amaliyah dari macam hurufnya yang 9. Macam hurufnya wasarodahamuhu ilan, ya, itu berusaha nutup lubang 9-nya. Kemudian bisa berakhlak dengan 7 kalimah dari la ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah Allah. 7 lafal atau 7 kalimat ini diterapkan, artinya betul-betul ahli sujud, betul-betul memakai akhlak sujud. Akhlak sujud itu bagaimana? Akhlak sujud itu berarti senantiasa tawadu. Jadi
Kalau berbicara amaliyah di balik hikmah kamilah ya sangat luar biasa. Akhlaknya sangat luar biasa. Oleh sebab itu dinamakan hikmah yang sempurna. Hikmah yang sempurna dalam amaliyah ibadah, dalam amaliyah yang lain khususnya akhlak. Akhlak di balik 9 macam huruf. Akhlak di balik 9 macam huruf itu dari wawunya saja. Kan wasarodahammuhu ilan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tadi jumlah hurufnya ada 24, macam hurufnya itu ada 9. Yang paling bawah ketika ditulis dari atas, lamnya ada 8, alifnya ada 6, haknya ada 3, mimnya ada 2, kemudian yang tidak diulang hak dal ra sin wawu, yang paling bawah itu wawu. Itu menunjukkan bahwa yang paling dasar kita harus berakhlak dengan akhlak huruf wawu. Apa akhlak huruf wawu itu? Wahdatu wujudillahi fil qulub. Mengesahkan Allah di dalam hati, bukan berarti manunggalin kaula Gusti, bukan berarti Allah menyatu dengan hambanya, tidak. Dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun kita menggunakan akhlak wahdatu wujudillahi fil qulub, artinya kita senantiasa mengesahkan Allah sesuai dengan perintah Allah. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, ayat 21 surah Al-Baqarah. Ya ayyuhan nasu, wahai manusia, ubudu, sembahlah rabbakum, Tuhan kamu. Menurut pendapat Imam Ibn Abbas, kata ubudu dalam Al-Quran itu bermakna wahidu, esahkanlah rabbakum, Tuhan kamu. Nah, ini menunjukkan bahwa dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun kita harus senantiasa mengamalkan, melakukan akhlak huruf wawu, yakni kita senantiasa berzikir kepada Allah. Konsepnya sesuai dengan hadis Nabi, kana yadhkurullaha ala kulli ahyani. Suatu hari Siti Aisyah ditanya oleh sahabat Umar, bagaimana akhlak Rasul ya Aisyah? Jawabnya, kana yadhkurullaha ala kulli ahyani. Karena keberadaan Rasulullah itu yadhkurullah, senantiasa berzikir kepada Allah ala kulli ahyani, di setiap waktunya. Ini makanya kalau kita ingin menjadi sempurna sebagai manusia, artinya sempurna ini bukan berarti tidak mati. Sempurna menjadi manusia ya, selama ini kan kita wujudnya manusia, tapi mohon maaf akhlaknya kadang akhlak setan, kadang akhlak iblis. Nah, kalau kita ingin menjadi sempurna sebagai manusia, artinya kita betul-betul menggunakan nafsu mulhimah, takwa, lawamah, mutmainnah, radiyah, mardiyah, dan kamilah. Maka kita coba mendasari kehidupan ini dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang akhlak pertamanya dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun kita harus senantiasa berzikir kepada Allah. Hati ini tidak lepas dari zikir kepada Allah. Kalau kita ahli zikir di dalam hati, dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun, maka energi kita akan senantiasa positif. Akan senantiasa positif, sehingga kita insya Allah tidak akan punya negative thinking, tidak akan punya istilahnya suudzon kepada siapapun. Kita kan diperintahkan untuk tidak suudzon kepada siapapun. Dalam sebuah ayat kan, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhonni inna ba'dadh-dhonni itsmun. Nah ini ba'dadh-dhonni kan isinya berarti suudzon. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu, wahai hamba-hamba Allah yang beriman, ijtanibu, jauhilah, katsiran, dari kebanyakan, minadh-dhonni, dari prasangka. Katsiran, kebanyakan, minadh-dhonni, dari prasangka, inna ba'dadh-dhonni itsmun, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Nah, yang jelas sebagian prasangka itu dosa, berarti kan suudzon. Prasangka ini isinya suudzon. Kita diperintahkan untuk menghilangkan, menghindari, dan meniadakan. Nah, untuk kita tidak suudzon itu kan kita harus punya dasar, harus punya metode, harus punya langkah. Nah, langkah kita ketika hati ini diisi dengan zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka iblis itu pun khonasa. Apa istilahnya? Bersembunyi. Khonasa, mundur.
Itu ketika dibacakan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Iblis itu kan di sebuah hadis inna syaitona min ibni adama yajri majrad dam. Inna syaitona sesungguhnya setan min ibni adama dalam diri anak Adam yajri berjalan majrad dam pada pembuluh darah. Nah, kalau kita zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah maka setan itu akan sembunyi. Dari situlah makanya sebagian ulama khususnya ulama hikmah ini akan mendasari dirinya dengan memperbanyak zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah melalui hadis yang diriwayatkan oleh Syekhon di dalam kitab Khazinatul Asrar dijelaskan di situ, man barang siapa qala mau mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah berapa kali? Sab'ina alfan 70.000 kali. Apa jaminannya? Busyira lahu bil jannati, maka orang itu akan diberi kesenangan dengan surga qabla mautihi, sebelum dia meninggal dunia. Artinya apa? Orang itu akan sukses dunianya, menjadi manusia utuh, jasmaninya manusia, nafsaninya manusia, rohaninya juga manusia. Itulah yang disebut sempurna. Bukan sempurna manunggaling raga, manunggaling jiwa, manunggaling nyawa, kemudian tidak mati, bukan. Kan ada ajian jaya sempurna. Ajian jaya sempurna itu sebetulnya, kalau ajian jaya sempurna bistangling datulia uripe aku, kenang nyawa ora kenang lara lan ora kenang pati, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ini bukan berarti orang yang ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tidak mati. Artinya sempurna menjadi manusia. Jasmaninya manusia, nafsaninya manusia, rohaninya juga manusia. Itulah yang disebut fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Fadkhuli, masuklah kamu, jannati fi ibadi, dalam kelompok hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah kamu ke dalam surgaku. Ini nafsu kamilah yang seperti ini hanya dimiliki oleh Rasulullah SAW. Nah, kita sebagai umatnya wajib menyontoh semampu kita. Oh, kita kan bukan makom Nabi. Iya betul, kita bukan makom Nabi, tapi kita diwajibkan untuk bisa menyontoh Nabi. Artinya harus berakhlak dengan akhlak-akhlak Nabi semampu kita. Makanya di hikmah kamilah itu ada metode menyontoh Rasulullah dalam berakhlak. Likulli qadiyatin natijatun wa likulli natijatin takhallukun. Itu metode takwil isyari, yang metode tafsir isyari yang tertulis di dalam buku Takwil Hikmah Kamilah. Itu bagaimana kita bisa menerapkan akhlak dalam qadiyah-qadiyah ayat. Itu salah satu metode untuk kita bisa menerapkan amaliyah akhlak hikmah kamilah. Insya Allah ketika kita betul-betul mampu memahami Al-Quran dengan paling tidak menggunakan disiplin ilmu ma'ani, ya tadi setiap satu kalimat, satu qadiyah bisa disimpulkan, kemudian bisa diterapkan akhlaknya, maka insya Allah kita tidak akan terlalu jauh keliru. Tak contohkan, hudalil muttaqin. Al-Quran ini menjadi petunjuk lil muttaqin, bagi mereka yang bertakwa. Siapa muttaqin? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Mereka adalah yu'minun, percaya bil ghaibi, kepada yang ghaib, yang isinya Allah. Berarti orang yang bertakwa itu pertama punya kriteria, punya akhlak, percaya kepada Allah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata. Orang yang bertakwa itu punya akhlak senantiasa mendirikan sholat 5 waktu. Wa bil akhirati hum yuqinun. Orang yang bertakwa itu senantiasa berakhlak dengan adanya kehidupan akhirat, meyakininya. Berarti sudah 3 qadiyah. Qadiyah pertama, orang yang bertakwa itu mempunyai akhlak, percaya kepada Allah. Yang kedua, senantiasa mendirikan sholat 5 waktu. Yang ketiga itu mau mengeluarkan zakat ketika sudah sampai nisabnya. Berarti ada tuntutan untuk mengeluarkan zakat.
Ada zakat aslul mal dan zakat hasilul mal. Dan itu sudah pernah dibahas. Jadi untuk penerapan hikmah kamilah dalam amaliyah dan akhlaknya insya Allah melalui Al-Quran dan Al-Hadis. Saya kira untuk pertanyaan amaliyah, hikmah kamilah dan akhlaknya sudah cukup Ustaz insya Allah. Terima kasih Pak Kiai atas jawabannya. Demikian penjelasan mengenai apa itu hikmah kamilah dan amaliyah serta penerapan akhlaknya. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Bagi yang mau bertanya silahkan tulis di kolom komentar dan insya Allah akan dijawab dan ditayangkan di hari Sabtu pagi. Iya. Saya dan Pak Kiai Misbah pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.